Rama, Sita, Kai, Bisurti, dan Susi tengah makan malam bersama. Semenjak mereka tinggal di rumah yang sama, Rama juga meminta Susi untuk makan bersama di meja yang sama. Ia merasa Susi seperti Dewi adiknya mengingat mereka seumuran juga. "Sus, bagaimana kuliah online-mu?" Rama tiba-tiba bertanya mengenai kuliahnya Susi. Dia mengetahui itu dari Sita. "Alhamdulillah baik, Pak. Lancar." "Sus, apa kamu tidak mau kuliah secara offline? Datang ke kampus, bertemu orang-orang dan berteman?" Kini Sita yang berbicara. "Waduh Bu, saya tidak mau serakah. Seperti ini saja saya sudah cukup. Paling nanti akan minta izin kalau ada praktek." "Bukan begitu Sus, kamu kan ambil jurusan keperawatan. Mungkin semester awal masih banyak materinya lah, nanti kesana-sananya kamu pasti akan banyak praktek." Susi terdiam, ia membenarkan ucapan Sita. "Sudah mulai minggu depan kamu datang saja ke kampus. Nanti aku akan cari art lagi. Jadi kamu bisa kuliah dengan tenang." "Tapi Pak..." "Sudah Sus, ikut pengaturan Mas Rama saja. Nanti kamu bisa berangkat bareng aku." Imbu Dewi yang baru saja pulang dari kampus. "Kau baru pulang, Dek?" "Iya Mas, ada tugas kelompok harus selesai hari ini juga." "Ya udah makan sekalian." Dewi mengangguk dan mulai ikut makan malam. Sedangkan Susi hanya bisa pasrah menerima pengaturan dari para majikannya. Meskipun sungguh ia merasa sangat tidak enak, namun ia sangat bersyukur semua orang yang ada di rumah ini sangat baik kepadanya. Makan malam usai, semua orang kembali pada aktivitasnya masing-masing. Sita pun sudah kembali ke kamar. Selama hamil, Sita seringkali tidur lebih awal. Hanya tinggal Rama yang masih berada di ruang keluarga sambil menonton televisi. "Yah, I want to say something." "Apa boy?" "Untuk art di rumah ini biarkan aku yang cari ya." "Hei, apa ayah tidak salah dengar? Memangnya kamu bisa?" "Aku akan minta pada kenalanku orang yang memang ahli di bidangnya, tapi tetap mempunyai ilmu bela diri yang mumpuni agar bisa sekalian menjaga orang rumah." Tuing. Kepala Rama seakan diketok menggunakan palu mendengar penuturan Kai. Kai benar-benar hati-hati dalam segala hal, apalagi untuk orang-orang terdekatnya. "Apakah itu perlu boy?" "Yes ya, kita tidak akan pernah tahu bahaya seperti apa yang mengintai." Rama mengangguk setuju dengan ucapan putranya. "For example, ayah adalah pebisnis besar, pasti ayah punya banyak saingan bisnis. Dikhawatirkan mereka bisa saja membuat ulah dengan mencelakakan orang-orang yang dianggap sebagai kelemahan ayah untuk mengancam ayah." Glek, Rama lagi-lagi dibuat terkesima dengan pemikiran Kai. Rama benar-benar kagum dengan cara berpikir Kai. "Baiklah boy, ikut pengaturanmu saja jika itu yang terbaik." "Oke ya." "Oh iya ya." Security yang ada di depan dan beberapa penjaga milik ayah sudah aku ganti dengan orang yang kupilih. "Maaf tidak memberitahumu terlebih dulu." "Hehe, tidak apa boy." "Tidak apa." Rama menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia sudah kebingungan mau menjawab seperti apa. "Oke kalau begitu ya, aku kembali ke kamar dulu, ada yang harus aku kerjakan." "Kai." "Yes." "Bermainlah bersama teman-temanmu nak, maksud ayah teman seusiamu." "Hahaha ayah tidak perlu khawatir. Aku di sekolah sudah cukup bermain. Dan apa yang sedang kukerjakan ini merupakan mainanku yang paling menyenangkan." "Aku paham kekhawatiran ayah, tapi ayah tenang saja, aku cukup punya teman untuk bermain kok." Kai berlalu menuju ke kamarnya meninggalkan Rama yang masih terbengong-bengong mendengarkan segala hal yang dikatakan putranya itu. Sejujurnya Rama menaruh kekhawatiran terhadap perkembangan sosial Kai.
Rama khawatir Kai tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Rama juga khawatir jika Kai terlalu banyak berteman dengan para orang dewasa dan selalu mengerjakan pekerjaannya, sekarang ia akan kehilangan masa kecilnya yang tidak akan bisa terulang kembali. Namun Rama menyerahkan semua itu kepada Kai. Dengan otak jeniusnya itu, Kai pasti tahu apa yang dia kerjakan. Tugas Rama adalah menyalurkan rasa kasih sayang dan memperlakukan Kai seperti anak kecil pada umumnya. Masya Allah, sebenarnya aku ini hidup di zaman apa? Mengapa sepertinya aku sungguh tidak berarti dibandingkan putraku itu? Apakah secara tidak langsung malah aku yang dilindungi oleh Kai? Jika teman-temanku tahu, bukankah aku akan diledek habis-habisan? Hufat, entahlah. Tapi jujur aku sangat bangga kepada anakku itu. Meskipun bukanlah darah dagingnya, namun rasa sayang dan cinta Rama terhadap Kai benar-benar tulus melebihi hubungan pertalian darah itu sendiri. Rama akan selalu menganggap Kai putra sulungnya. Ya, putra sulung yang sangat ia cintai dan banggakan. Di dalam kamar, Kai tengah mengerjakan permintaan Roni. Ia mencari segala sumber dan informasi meski itu sekecil debu pun. Sebelumnya Kai sudah mendapatkan petunjuk dari informasi dasar yang diberikan Roni, seperti nama kedua orang tuanya, motor yang dipakai saat itu, rumah sakit tempat dilahirkannya mereka, hingga tempat kejadian perkara. 15 tahun yang lalu ya, baiklah saatnya memulai pencarian. Tangan mungil mulai menari di atas keyboard komputer miliknya. Bukan hanya satu perangkat melainkan 3 perangkat sekaligus digunakan. Kai memiliki ruangan khusus di kamarnya itu yang isinya adalah perangkat-perangkat komputer dengan kualitas wahid. Ada beberapa alat juga yang ia ciptakan demi menyempurnakan penyamarannya sebagai mersun. Bunyi ketukan jari pada keyboard tersebut sungguh terdengar nyaring di telinga. Namun hanya Kai sendirilah yang mendengarnya. Sudah 3 jam namun Kai belum mendapatkan hasil yang signifikan. Hufat, sepertinya akses informasinya sangat dilindungi. Orang ini bukan orang biasa. Lagi, Kai kembali mencari data tersebut. Bahkan ia mendapatkan CCTV di tempat kejadian perkara. CCTV-nya dapat, tapi sepertinya ini sengaja di-blur. Meskipun begitu, Kai dapat melihat sebuah mobil menabrak sebuah sepeda motor dengan sangat kencang sehingga membuat pengendaranya terpental dan kepala mereka membentur aspal jalan. Orang itu hanya keluar melihat lalu masuk kembali ke dalam mobil dan pergi dari sana. Kai mengepalkan tangannya, ia terlihat marah dengan kejadian itu. Dia sungguh tak habis pikir, mengapa ada orang setega dan sekejam itu. Astagfirullah, benar-benar manusia yang kejam dan tidak punya hati. Sudah melakukan kesalahan tapi malah tidak menolong, malah dengan tega meninggalkan orang yang tengah sekarat. Awas saja, aku akan mendapatkanmu. Alan satu-satunya adalah membobol akses pihak berwajib. Halus. Harus dengan cara halus agar tidak ketahuan. Kai terus menekan touch keyboardnya dengan penuh emosi. 2 jam berlalu hingga akhirnya Kai mendapatkan titik terang siapa pelakunya. Gotcha. I got you. Astagfirullah, orang ini, apakah dia yang menabrak orang tua Om Roni hingga tewas? Jika Om Roni tahu, apakah? Tidak, sepertinya aku tidak bisa memberitahukan ini kepada Om Roni. Kai sungguh frustasi mengetahui fakta yang terjadi. Ia sangat bingung bagaimana menyampaikan hal ini kepada Roni. Pasalnya orang yang menyebabkan Roni menjadi yatim piatu di usia yang terbilang sangat muda adalah orang yang dikenalnya. Apa benar yang menabrak orang tua Om Roni adalah Eyang Hardi? Aku sungguh pusing. Hal tersebut membuat Kai tidak tidur semalaman sehingga membuat lingkaran hitam di matanya terlihat sangat jelas. Selamat pagi semuanya. Kai menyapa semua orang yang sudah duduk di ruang makan dan dia sangat sukses membuat semua orang terkejut, terutama Sita. Astagfirullah baby, kenapa kamu sakit?
Sita langsung berdiri dari duduknya dan menjemput Kai yang masih berjalan dengan gontai. Rama pun tak kalah panik, ia bahkan menggendong Kai dan menaruhnya di pangkuannya. Ayah, aku bukan bayi yang harus dipangku. Set, diam. Jangan kebanyakan protes. Rama memeriksa suhu tubuh Kai menggunakan termometer yang diambilkan oleh Susi tadi. 38 derajat, sudah hari ini izin saja tidak sekolah. Kamu istirahat di rumah saja. Tapi ya, tidak ada penolakan, patuh. Sekarang makan sarapanmu dan minum obat. Ya ayah. Baik. Akhirnya semua kembali memakan sarapannya. Namun Sita tetap khawatir dengan putranya itu. Kai jarang sekali sakit jadi Sita lumayan panik saat Kai sakit. Mas, aku izin saja ya hari ini. Ya begitu lebih baik. Tidak usah mom, I'm okay. Nanti minum obat juga sembuh. No, ini keputusan mommy. Jadi menurutlah. Yes mom. Hufet, apes, jika mommy di rumah aku nggak bisa cross-check lagi. Hai, kenapa sih tadi malam nggak tidur bareng sebentar, kan sekarang jadi panas. Semua orang jadi khawatir deh, sorry mommy, ayah, dan semuanya. Kai hanya bisa bergumam dalam hati. Kedua orang tuanya sudah sangat khawatir jadi lebih baik dia diam dan patuh. Akhirnya Kai kembali ke kamar bersama Sita dan dengan digendong Rama. Oh ayolah ya, aku bukan bayi. Aku masih kuat jalankan, malu diliatin nenek, Mbak Susi, sama Onti Dewi. Sudah jangan banyak protes. Hufet, baiklah. Lagi-lagi Kai menurut, ia pasrah digendong oleh Rama ke kamar dan Sita mengekor. Sampai kamar, Rama merebahkan tubuh Kai di ranjang lalu menyelimutinya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa kabarin aja, oke? Iya mas. Sita mencium tangan Rama dan Rama balik mencium kening Sita lalu turun mencium perut Sita yang mulai terlihat menyembul meski hanya sedikit. Dah guys, ingat ya jangan buat mommy kecapean. Ayah berangkat dulu. Jagain abang Kai biar cepat sembuh. Rama mencium kening Kai lalu keluar dari kamar putranya. Sedangkan Sita masih berada di sana, ia ingin menemani Kai tidur di sebelah Kai. Baby, lama ya mommy tidak tidur dengan kamu begini. Mom, please don't call me baby. Sebentar lagi aku akan punya 3 adik. Kai menjawab dengan sangat pelan, matanya sudah terpejam. Efek obat rupanya sudah mulai terasa. Baiklah abang Kai, it's time to sleep. Have a nice dream, my baby. Kai sudah tertidur pulas, Sita membelai wajah putranya itu. Air matanya tiba-tiba menggenang. Ia teringat saat Kai masih berusia 2 bulan. Saat itu Sita pertama kalinya meninggalkan Kai untuk pergi bekerja. Rasanya sungguh sangat berat, tapi senyum baby Kai waktu itu menguatkan Sita untuk kembali bekerja. Baby Kai waktu itu tidak pernah rewel sama sekali, ia sangat patuh dan penurut. Kai tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri. Waktu berjalan sangat sebentar lagi bayi itu sudah akan berusia 7 tahun. Dan tidak mau lagi dipanggil baby. Sayang, bayinya mommy, terima kasih sudah hadir di hidup mommy. Terima kasih sudah menjadi anak yang kuat dan mandiri. Terima kasih sudah menjadi cahaya mommy saat mommy berada di kegelapan. Terus seperti ini sayang, jadilah penerang untuk kami hingga nanti dan jadi pembimbing untuk adik-adikmu nanti. I love you baby, I love you son. Sita mencium kening Kai dan kembali tidur di sebelah putranya itu. Rama datang ke JD Advertising untuk bertemu dengan Adit membahas tentang majalah bisnis yang akan diluncurkan. Loh mas, kok sendirian, Mbak Sita mana? Oh iya hampir aku lupa, Sita izin ya hari ini Kai sakit. Apa? Keponakanku tersayang kenapa? Tadi pagi bangun tidur badannya panas. Nggak ke dokter mas. Sementara ini minum paracetamol aja, nanti kalau panasnya nggak turun baru bawa ke dokter. Adit mengangguk paham. Mereka berdua menuju lift khusus untuk para bos. Tunggu. Roni berlari dari pintu lobi menuju lift dengan sekuat tenaga agar bisa masuk bersama Rama dan Adit. Hosh. 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 Capek Ron. Roni hanya mengangguk mendengar pertanyaan Adit. Sedangkan Adit hanya tertawa geli melihat Roni yang kelelahan. Tring.
Lift sampai di lantai paling atas, tempat di mana ruangan presidir berada. Gimana Mas, apakah kita beneran sudah fix untuk meluncurkan majalah bisnisnya? Tanya Adit memulai percakapannya. Aku sih yes, mungkin salah satu terobosan baru untuk JD Advertising juga. Sudah lama kita tidak membuat terobosan baru. Oh iya, ditolong kasih tahu divisi legal kalau Sita izin, biar mereka tidak menunggu. Jelas Rama. Siap. Halo assalamualaikum Lia, ini tolong beritahu ke tim kalau Bu Sita hari ini izin tidak masuk, ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Rama dan Roni merasa seperti baru saja terbang di awan mendengar Adit yang menelpon dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ron, Adit lagi nggak salah makan kan? Nggak tahu bos. Apa jangan-jangan kepalanya kejedot terus jadi lupa ingatan terus berubah? Bisa jadi bos. Adit yang tengah diledek oleh Rama dan Roni hanya memutar bola matanya dengan malas. Sudah lanjut lagi nih, terus apa yang mesti kudu disiapin? Salah satunya. Bentar Sita telpon. Rama menghentikan pembicaraannya dengan Adit lalu mengangkat panggilan dari Sita. Mas, pulang cepat, Kai demam tinggi. Dia menggigil. Apa, Kai menggigil? Iya ya, aku langsung pulang. Please jangan panik, jangan nangis oke, coba dikompres dulu. Aku langsung jalan. Rama sudah beranjak dari duduknya dan berlari keluar. Roni dan Adit mengekor. Mas, ponakanku kenapa? Kai demam tinggi, dia menggigil. Padahal tadi aku tinggal dia sudah akan tidur. Ron kemudikan mobil. Rama melempar kunci mobil kepada Roni. Roni langsung bergegas ke parkiran dan mengambil mobil milik Rama. Aku ikut ya. Nggak usah Dit, entar aja kamu nyusul ke RS. Aku langsung mau bawa Kai ke RS, doain aja Kai nggak kenapa-napa. Adit mengangguk. Saat mobil datang Rama langsung masuk mobil dan meminta Roni mengemudi dengan cepat. Semoga bocah itu tidak kenapa-napa. Gumam Adit pelan sambil kembali berjalan masuk ke kantor. Kai. Sayang, anaknya Momi kenapa? Hiks. Sita dari tadi sudah menangis, baru kali ini dia melihat Kai begitu. Berulang kali Sita menghapus air matanya namun tetap jatuh juga. Bi Surti dan Susi membantu untuk mengompres dan mengganti pakaian Kai. Tak. Sayang. Kai kenapa? Astagfirullah. Rama langsung berlari dan menyentuh kepala Kai. Dia pun langsung menggendong Kai dan membawanya keluar. Sayang, kita bawa ke Kai rumah sakit. Sus tolong siapkan baju Kai, nanti minta sopir antar. Susi mengangguk. Rama sudah setengah berlari membawa Kai yang menggigil dan Sita mengekor di belakang dengan perasaan campur aduk. Sayang, kamu tetap hati-hati. Ingat jangan panik, dan ingat kamu sedang hamil. Iya mas, tapi Kai, hiks. Mas tahu, selalu berpikir positif. Keduanya sampai di mobil. Rama memangku Kai dan memeluknya, dan Sita memberikan selimut untuk menghangatkan Kai. Ron. Siap bos. Roni langsung tancap gas. Dia ikut sedih melihat bos kecilnya yang biasanya ceria itu terlihat lemah tidak berdaya. Sampai di rumah sakit Kai langsung ditangani di IGD. Pemeriksaan dan tes langsung dilakukan. Sita dari tadi duduk dan berdiri melihat ke dalam ruangan melalui celah kaca di pintu berharap melihat Kai yang tengah diperiksa. Sayang. Duduklah. Jangan seperti itu nanti kamu capek. Mas, aku nggak pernah lihat Kai begini. Hiks, aku merasa bersalah dengan Kai. Jangan begitu, Kai tidak suka jika kita menyalahkan diri sendiri. Aku yakin Kai tidak apa-apa. Dia anak yang kuat. Oke. Jadi berhentilah menangis dan berdoa yang terbaik. Di sisi lain Roni hanya bisa diam saja melihat kekhawatiran nyonya bosnya. Ibu mana yang tidak khawatir melihat putranya sakit? Roni jadi teringat almarhum ibunya. Dulu sang ibu sangat panik saat Roni kembali dari sekolah dengan lutut yang luka karena terjatuh dari sepeda. Roni hanya tersenyum miris mengingat semua itu. Dokter Dika keluar dari ruang IGD setelah 1 jam lamanya di dalam. Dok, bagaimana keadaan Kai? Tenang ibu, putra ibu sekarang masih kami observasi dan sambil menunggu hasil tes. Dari indikasi yang terlihat sepertinya Kai terkena tifus.
Tapi kita akan terus pantau sambil menunggu hasil tes lab. Kami sudah memberi suntikan penisilin untuk demamnya. Kalau saya lihat Kai ini kecapean dan kurang tidur. Sita mendengarkan penjelasan dokter dengan seksama lalu mengucapkan terima kasih. Dokter Dika mengangguk dan kembali masuk ke ruangan. Mas, kenapa Kai kurang tidur? Aku lihat setelah sholat Isya. Sekitar jam 8 dia pasti langsung masuk kamar. Dan setiap aku cek ke kamar dia pasti tengah tidur. Hufet, sayang kau tidak tahu saja anakmu itu sungguh sibuk bekerja saat malam hari, mungkin beberapa hari ini dia sedang mengerjakan sesuatu hingga membuatnya begadang. Sepertinya malam ini tampaknya dia tidak tidur sama sekali, gumam Rama yang tentu saja diucapkan dalam hati. Mungkin Kai lagi banyak tugas di sekolah. Sudah jangan mikir yang aneh-aneh. Yang penting kita berdoa saja semoga Kai hanya kelelahan seperti yang dibilang dokter. Sita mengangguk lalu menyandarkan kepalanya di dada bidang Rama. Apa bos kecil begadang karena aku? Jika benar. Astagfirullah gara-gara aku bos kecil sakit. Ya Allah tahu begini aku tidak akan minta bantuan bos kecil. Roni yang duduk di ujung ruang tunggu hanya bisa menggigit kuku-kuku jarinya. Menandakan ia sangat cemas dan khawatir. Sungguh ia merasa bersalah kepada Kai. Kai sudah dipindahkan ke ruang rawat dan hasil labnya sudah keluar. Dugaan dokter Dika 100% benar. Kai terkena tifus jadi harus dirawat intensif di rumah sakit. Rama memesan kamar VIP untuk Kai agar lebih nyaman dan agar Sita juga lebih nyaman jika menunggu Kai mengingat Sita tengah hamil. Sita duduk di samping tempat tidur Kai, menggenggam tangan putranya itu dan membelai wajah sang putra. Sekali lagi Rama melihat, Kai benar-benar kelemahan terbesar Sita. Rama sangat maklum akan hal itu. Baby, sayang maafin Mommy ya. Mommy selalu sibuk. Jarang bersama dengan Kai. Mommy benar-benar minta maaf sampai kamu sakit begini. Set, jangan begini. Kalau dia bangun kamu masih menangis dia tidak akan suka. Menangis boleh tapi jangan berlarut-larut. Nanti kamu disuruh pulang sama dia. Sayang kamu tahu betul sifat Kai bukan? Sita mengangguk lalu mengusap air matanya. Sungguh hatinya seakan hancur melihat putranya terbaring lemah dengan infus di tangannya. Sekarang makan dulu, ingat kamu juga punya 3 kerucil di perutmu. Sita tersenyum kecut dia hampir melupakan kehamilannya tadi. Ia mengusap perutnya dengan lembut dan meminta maaf dalam hati. Tidak lama kemudian Kai terbangun. Ia men-scan seluruh ruangan dan sejenak melihat tangannya. Hufet, benarkan harus berakhir di sini. Tempat yang benar-benar aku sangat benci tapi tetap harus mencicipi juga. Rumah sakit. I hate you, gumam Kai. Baby, kamu sudah bangun. Are you okay? Ada yang sakit. Kamu mau apa Mom, don't worry, I'm okay. Mom, are you crying because of me? No baby, not because of you. Mommy just sad. Yes. Oh cemen Mom. You can't lie. I'm sorry baby. Mommy tidak bisa tidak menangis saat kamu seperti ini. No Mom. Aku yang seharusnya minta maaf sudah membuat Mommy menangis. Aku janji tidak akan begini lagi. I'm promise Mom. Sita mengangguk dan naik ke ranjang Kai lalu memeluk putranya itu. Rama yang dari tadi melihat interaksi ibu dan anak itu meneteskan air matanya. Ia sangat haru melihat bonding antara Sita dan Kai. Wah, curang nih. Ayah kok nggak diajak berpelukan kayak Teletubbies gitu? Oh no. This is enough ayah. You know about me. Hahaha okay boy. I know. I'm just kidding. Suasana dalam ruang rawat itu kembali cair mereka bertiga saling bercanda sehingga Sita tidak lagi sedih dan Kai tampak lebih baik. Dani yang sedari tadi di luar kamar urung untuk masuk. Ia melangkahkan kembali kakinya menjauh dari kamar rawat Kai dan duduk di kursi tunggu. Anton sedikit heran,
Pasalnya tadi saat mendengar kabar Kia sakit, Dani langsung bergegas menuju ke rumah sakit dan melupakan janji makan siangnya. Tuan, kenapa tidak jadi masuk? Kau malah duduk di sini? Nanti saja, An. Aku ingin duduk sebentar di sini. Anton mengangguk tak ingin bertanya lebih lanjut karena paham tuannya tidak ingin bercerita apapun. 15 menit berlalu, tampak Rama keluar dari kamar Kai. Ia heran melihat Dani yang duduk di kursi tunggu. Loh Tuan Dani, kenapa tidak masuk? Sudah lama di sini? Tuan Su, saya baru saja datang. Dani mencegah Anton mengatakan yang sebenarnya. Anton diam, dia paham maksud Dani. Mari masuk. Kai pasti senang Anda datang. Dani mengangguk lalu mengikuti Rama masuk ke ruangan Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sita terkejut melihat kedatangan Dani. Sudah sangat lama ia tidak melihat Dani setelah kejadian Dani ke kantor Sita dan membuat Sita pingsan waktu itu. Hei boy, bagaimana keadaanmu? Hai, tak aku minta maaf untuk peristiwa yang terakhir itu. Sudahlah mas, sudah tidak usah dibahas. Kita belajar melupakan semuanya saja. Dan mulailah hidup yang baru dengan benar. Aku harap kamu akan bahagia nanti. Bicaralah dengan Kai. Aku dan Mas Rama keluar sebentar. Silahkan ngobrol dulu, kami tinggal ya. Boy baik-baik dengan Dedi, oke. Ayah dan Mommy keluar sebentar. Oke ayah. Di luar kamar Sita memegang dadanya yang terasa sesak. Rama dapat melihat itu. Apakah begitu sakit? Sita hanya terdiam dengar pertanyaan Rama. Tidak bisa dipungkiri rasa sakit itu tetap masih berbekas. Melihat sang istri membisu, Rama langsung meraup bibir Sita dan melumaatnya dengan lembut. Sejenak Sita terbuai oleh ciuman Rama. Apakah sudah lebih baik? Sita mengangguk dengan pipi yang merona. Hahaha, kita sudah sering melakukannya dan kau masih saja malu begitu. Mas, ini di tempat umum. Hahaha, aku lupa. Sayang, aku hanya ingin setiap luka yang kau rasakan bisa kamu lupakan dengan manis yang aku berikan. Dengan seperti itu lambat laun luka itu akan hilang sepenuhnya. Terima kasih mas. Kamu memang terbaik. Ya baiklah. Terus kapan aku dapat jatahnya? Dani membawa beberapa buah-buahan dan menaruhnya di atas nakas. Apakah sudah lebih baik, Boy? Kata dokter kamu terkena tifus. Haish, dokter memang lebay. Aku hanya kelelahan dan kurang tidur, Dad. Kurang tidur? Anak seusiamu kurang tidur, memangnya apa yang kamu lakukan? Aku sedang banyak tugas, Dad, di sekolah. Ya baiklah. Usahakan kamu tidur cukup, Boy. Kedua ayah dan anak itu berbicara banyak hal. Dani sungguh sangat senang dia bisa menemani Kai saat sakit seperti ini. Paling tidak Kai membuka dirinya untuk Dani, dan itu sangat disyukuri oleh Dani.